Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini rajin mengerjakan salat 5 waktu dan sangat setia kepada suaminya. Tapi wanita ini masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah gerangan salah dan dosanya? Diriwayatkan, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak gadis datang kepada Nabi, mengadukan perihal dirinya dan meminta pertolongan kepada Nabi. Tangan kanan anak gadis itu sudah lumpuh dan tidak dapat digerakkan lagi. Dengan menangis, gadis ini datang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun bertanya, apa sebab tangannya bisa menjadi demikian? Lalu anak gadis ini bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu bapak saya sebenarnya telah meninggal dunia. Kedua orang tua saya orang yang baik-baik dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat itu, saya bermimpi, saya seperti berada di tengah-tengah lautan manusia, di suatu lapangan yang sangat luas, tidak ada tempat untuk berteduh, matahari kelihatan sangat dekat dan sangat besar, serta panas sekali. Semua keadaan manusia, laki-laki dan perempuan, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, termasuk diri saya. Pada waktu itu, saya teringat akan ibu saya. Dengan susah payah saya mencari ke sana kemari, di tengah-tengah lautan manusia, namun belum ketemu juga. Saya ingin bertanya, tetapi kepada siapa saya akan bertanya, karena semua orang saya tidak mengenalnya. Saya pun berusaha terus mencari ibu saya. Setelah saya lama mencari, tiba-tiba sampailah saya di tepi sebuah jurang. Di sana ada sebuah sungai, yang sangat panas sekali airnya. Akhirnya, saya pun berjalan menyusuri tepi sungai itu, dan sungai itu pun sangat panas, kelihatan mengeluarkan asap mengepul. Saya pun berjalan terus di sepanjang tepi sungai itu. Saya masih penasaran kalau saya dapat berjumpa dengan ibu saya. Dalam hati saya tidak putus harapan, mudah-mudahan saya berhasil menemukan ibu saya. Kemudian dengan tidak disangka-sangka, dengan takdir Allah tampaklah dari jauh, saya melihat seorang perempuan, berendam di dalam kali. Saya amati perempuan itu, kiranya tidak lain adalah ibu saya, yang sedang saya cari. Saya berlari menghampiri ibu saya, sambil berlinang air mata saya memanggil-manggil ibu saya. Mengapa ibu ada di sini? Saya menangis mendekati ibu. Ibu, mengapa ibu jadi begini? Bukankah ibu orang yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu? Bukankah ibu seorang istri yang sangat setia dan baik kepada suami? Dan mengapakah ibu sampai mendapat musibah seperti ini? Apakah salah dan dosa ibu? Sambil bercucuran air mata, ibu menceritakan perihal dirinya. Memang benar anakku, ibu tidak pernah tinggalkan sholat, dan ibu setia dan sangat menyayangi ayahmu. Namun ibu akui, ibu ini termasuk perempuan yang kikir, dan sangat pelit, tidak pernah memberikan sedekah kepada fakir miskin, sepanjang hidup ibu. Cuma benda-benda inilah yang pernah ibu sedekahkan sepanjang hidup ibu, yaitu segumpal gajih kambing dan sehelai kain bekas. Pada suatu hari, ibu menyediakan makanan untuk ayahmu, makanan dan lauk sudah tersedia di atas meja.
Akan tetapi, ketika ibu tinggal ke belakang, ikan yang ibu sediakan untuk ayahmu dimakan oleh seekor kucing. Sontak bukan main marahnya ibu pukul kucing itu sepuas hati, sampai kucing itu mati. Demikianlah dosa ibu. Demikianlah ibu disiksa berada di tempat ini. Meskipun ibu berusaha sekuat tenaga, ingin naik ke tepi sungai, tapi tidak bisa. Entah berapa lama, ibu harus berada di tempat ini, sungguh ibu sangat menderita. Ibu merasa haus, lapar, tetapi tidak satu pun yang akan memberi pertolongan kepada ibu. Bukan saja ibu direndam di air sungai yang panas ini, dulu ada nyala api yang menyambar-nyambar pada ibu. Namun ketika api itu datang, lalu ibu menghalangi dengan kain bekas dan gajih kambing ini. Lalu aku pun tinggalkan ibuku di tempat itu. Kemudian aku pun pergi kembali ke tengah-tengah orang banyak untuk mencari ayahku. Dengan susah payah di kerumunan orang banyak, akhirnya aku bertemu dengan ayahku. Ayahku sedang membantu memberikan minuman dari telaga Al-Kausar kepada orang banyak. Pertama dari tangan engkau, ya Rasulullah, diberikan segelas air minum. Kemudian ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, ke tangan Utsman, kemudian ke tangan Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya ke tangan ayahku. Setelah itu, baru kepada orang lain dari umat engkau ya Rasulullah. Aku meminta untuk ibuku, namun kata ayahku tidak boleh diberikan kepada ibumu. Karena dia termasuk orang yang mendapat mukanya Allah. Tapi kemudian, aku minta segelas untukku, dan ayahku memberikannya, lalu aku minum airnya separuh, bukan main nikmatnya. Hilanglah rasa haus di kerongkonganku, maka air yang separuhnya lagi aku niatkan untuk memberikannya kepada ibuku. Aku pun berlari menuju tempat ibuku, aku merasa senang sekali, akan tetapi apa mau dikata, ketika aku sampai di dekat ibuku, ketika tanganku memberi gelas itu pada ibuku, maka tiba-tiba tanganku jadi lumpuh, dan gelas itu terlepas dari tanganku, hingga tumpah airnya. Tidak dapat diminum lagi. Dan di saat itu aku pun terbangun dari tidur. Dan tahu-tahu tanganku ini benar-benar lumpuh. Kemudian Nabi memegang tangan anak gadis yang lumpuh itu, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah daripada Nabi Muhammad SAW, tangan anak gadis itu seketika itu juga pulih kembali kekuatannya sebagaimana biasa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihat orang teraniaya, sedang dia memerlukan pertolongan, namun orang itu tidak memberikan pertolongan padahal dia mampu. Sedangkan dia seorang muslim, maka bila ia dikubur akan mendapatkan azab 100 kali cambukan dari api neraka. Melihat makhluk Allah dianiaya saja sudah berdosa besar, apalagi menganiayanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ada 4 golongan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan mereka pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, dan mereka termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi Muhammad pun menjawab, pertama, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah. Ketiga, orang yang memberi pertolongan kepada orang yang lemah. Dan yang keempat, orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang teraniaya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kembali. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita pelacur yang sedang berjalan. Namun, di tengah perjalanan ia menemui seekor anjing yang sedang kehausan. Lidah anjing itu menjulur panjang karena haus, badannya sudah lemah. Melihat keadaan anjing itu, pelacur itu pun hatinya jadi kasihan, tidak sampai hati meninggalkan anjing itu begitu saja, lalu ia mengambil air di dalam sumur, yang tidak jauh dari situ, dengan sepatunya. Lalu diberikanlah air minum kepada anjing itu, sampai ia puas. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita itu telah sampailah ajalnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya. Dan akhirnya dimasukkan ia ke dalam surga. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah.
Dari dua kisah ini, kita bisa menarik kesimpulan. Janganlah kita membanggakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu mana yang diterima Allah, mana yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, janganlah lupa berbuat kebaikan kepada sesama, dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Walaupun dia seekor kucing yang tidak bisa membalas kebaikan kita, dan anjing yang bernejis sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.